Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Anissa. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan UMSU gelombang 1 di tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tugas demonstrasi kontekstual nih pada topik 4 mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Untuk lebih tahu lagi, mari kita bahas. Pancasila sebagai entitas bangsa maksudnya adalah Pancasila ini adalah fondasi filosofis dan ideologis yang menjadikan landasan negara Indonesia. Ini tidak hanya mencakup aspek hukum dan politik saja, tetapi juga menggambarkan semangat, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip moral yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai identitas bangsa. Maksudnya di sini adalah nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, demokrasi, keadilan sosial, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab ini mencerminkan karakteristik yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Pancasila menjadi bagian dari identitas budaya, moral, dan spiritual bangsa Indonesia. Nah, jadi perwujudan profil pelajar Pancasila ini dalam pendidikan abad ke-21 dapat kita wujudkan dengan cara yang pertama itu adalah pendidikan berpihak pada peserta didik. Maksudnya di sini adalah kita harus memfokuskan pada pembentukan karakter dan nilai, bukan hanya tentang bagaimana si peserta didik ini dapat menguasai materi saja. Nah, kemudian yang kedua, bisa kita lakukan dengan pembelajaran berbasis nilai, di mana kurikulum ini harus dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui proyek-proyek, diskusi, dan kegiatan keterlibatan siswa atau peserta didik yang dapat mendorong pemahaman mendalam tentang arti dan relevansi nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga dapat kita lakukan dengan pendidikan karakter nih, dengan mendukung pengembangan sikap seperti kepemimpinan yang beretika, kemudian kerjasama, toleransi, dan rasa empati yang tinggi. Nah, yang keempat bisa kita lakukan dengan keterlibatan aktif dari peserta didiknya. Dan yang terakhir bisa kita lakukan dengan pemantapan identitas bangsa nih. Nah, jadi ada beberapa kegiatan yang berfokus pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisa kita lakukan dengan diskusi nilai-nilai Pancasila. Contohnya, kita bisa mengundang seorang tokoh masyarakat untuk memberikan kuliah singkat atau talk show tentang Pancasila. Kemudian kita memfasilitasi diskusi interaktif ini di mana peserta didik dapat membahas bagaimana sih nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kemudian, yang kedua bisa kita lakukan dengan simulasi kasus kontekstual dengan mengatur permainan peran atau simulasi di mana peserta didik ini memerankan berbagai situasi sosial dan politik yang membutuhkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi hal ini bisa membantu para peserta didik itu untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga bisa kita lakukan dengan proyek kreatif, dengan meminta peserta didik untuk membuat proyek kreatif ini seperti misalnya video, esai, karikatur, lukisan, atau presentasi yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, bisa kita lakukan dengan kerjasama dan toleransi. Yang terakhir juga bisa kita lakukan dengan pengembangan keterampilan dan sosial. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pembahasan kita ini adalah pendidikan yang berpihak pada peserta didik harus membekali mereka dengan pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai tersebut, serta mendorong pengembangan sikap, keterampilan, dan perilaku yang sejalan nih dengan semangat Pancasila. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.